Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Misi Dinasriani dengan NIM 2000-2010. Dalam mata kuliah Teori dan Analisis Sistem dengan Bapak HD Afriansah MPD. Nah, di sini saya akan melanjutkan bagaimana sih sistem dari manajemen peserta didik di sekolah dasar. Nah, di sini ada waktu, kepala sekolah, panitia, PMB, seksi-seksi dari PMB beserta guru yang akan melaksanakan manajemen peserta didik. Nah, dalam waktu tentunya ada 4 hal yang akan saya bahas, yaitu ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga pengendalian. Nah, di sini langkah awal yang dilakukan dalam manajemen peserta didik itu dilakukan oleh kepala sekolah, yang mana kepala sekolah menganalisis kebutuhan dari setiap peserta didiknya atau analisis kebutuhan peserta didik. Nah, sini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu jumlah peserta didik, lalu juga ada jumlah kelas. Nah, ketika dua hal tersebut sudah diketahui, maka akan dapat rasio peserta didik dan juga beserta guru, yang mana yang diketahui itu harus 1:30 peserta didik. Nah, dalam hal ini, kepala sekolah membentuk atau melakukan pembentukan panitia penerimaan murid baru. Nah, di sini dilanjutkan oleh panitia penerimaan murid baru tadi, yang mana itu merencanakan, menyusun, dan melaksanakan dari panitia atau apa saja yang harus dilakukan oleh panitia tersebut. Yang mana itu tentunya ada banyak sekali panitia-panitia yang akan melaksanakan, yang mana itu ada seksi-seksi dari setiap peserta didik yang akan masuk. Yang pertama ini menyiapkan pengadaan format atau belangko dari penerimaan mahasiswa murid baru. Nah, ketika sudah menyediakan pengadaan format, maka di sini akan dibuat dan juga memasang pengumuman terkait dengan bagaimana sih proses penerimaan murid baru dari sekolah dasar tersebut. Nah, di sini panitia bahkan seksi-seksi harus melayani pendaftaran murid baru. Yang mana di sini ada seleksi murid baru. Nah, jika murid baru tersebut diterima atau dengan kata lain itu yes, itu dilakukan ada bukti lulus dari sekolah atau sekolah dasar tersebut. Nah, jika tidak, maka melakukan kembali pendaftaran murid baru. Nah, kita lanjut kepada bukti lulus tadi. Nah, ketika adanya bukti lulus, maka di sini semua peserta didik baru tadi yang sudah mendaftar itu melakukan kembali pendaftaran ulang atau registrasi. Nah, di sini setelah dilakukannya pendaftaran ulang, maka akan dilakukan oleh kepala sekolah sendiri untuk orientasi murid baru, yang mana itu masa pengenalan apa saja yang ada di sekolah dasar tersebut. Nah, setelah adanya masa orientasi bagi murid baru, maka di sini dilanjutkan oleh tugas guru, yang mana di sini kan dalam tingkatan SD itu ada 6 tahun masa pendidikan, dan di sini belajar kelas 1. Nah, ketika belajar tentu ada UTS ataupun UAS untuk kenaikan kelas. Nah, di sini saya lanjut saja untuk ujian naik kelas. Nah, jika peserta didik naik, maka itu akan belajar di kelas 2. Begitu juga seterusnya, jika peserta didik naik lagi, maka dia akan belajar di kelas 3. Lalu selanjutnya di kelas 4, di kelas 5, dan juga di kelas 6. Nah, ketika sudah masuk ke masa belajar di kelas 6, nah tentunya peserta didik akan melakukan ujian kelulusan atau UN yang diadakan oleh sekolah dasar. Nah, jika dinyatakan lulus, maka itu akan ada di barisan atau tanda panah yes. Nah, di sini kepala sekolah mengeluarkan ijazah untuk setiap peserta didiknya tadi. Nah, jika tidak, maka di sini peserta didik harus mengulang kembali belajar di kelas 6. Nah, ketika dapat ijazah, maka di sini akan adanya tamatan atau alumni di SD tersebut. Nah, mungkin di sini juga ada bagaimana sih sistem manajemen peserta didik per kelas. Nah, ada proses belajar mengajar, belajar di semester 1 tentunya setelah belajar ada ujian mid semester 1 yang mana setelah ujian mid lalu diadakannya UTS. Lalu ada laporan semester 1 jika mereka dapat melanjuti belajar di semester 2, lalu peserta didik tersebut akan dapat melanjutkan ujian mid di semester 2. Lalu tentunya diadakan UAS. Nah, jika tidak, maka di sini akan kembali lagi belajar di semester 1 atau mengulang kembali di kelas tingkatan yang mereka tidak lulus di tingkatan tersebut. Nah, jika mereka lulus diadakannya UAS tersebut, maka akan masuk kepada laporan semester 2 atau dapat dikatakan mereka naik peserta didik tersebut ke tingkat berikutnya. Mungkin cukup sekian untuk terkait dengan bagaimana sistem dari manajemen peserta didik di SD. Mungkin saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.